Salam, salam, salam semua para sahabat-sahabat terkasih Jum Semadone. Di pagi hari ini, apakah saudara dalam keadaan sehat? Mudah-mudahan sehat selalu. Dan juga tidak lupa kita menyapa buat saudara kita mungkin sudah menjelang sore hari di benua Amerika. Apakah di sana sehat-sehat atau kena badai tipun ataupun yang lain? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Dan juga saudara kita di Eropa yang sudah tengah malam, sudah ngantuk-ngantuk, tidak apa-apa. Kini spesial edisi ya, Kitab Wahyu, Coffee Morning with Jesus di Jum Semadone. Ini kalau kita bilangnya spesial ya, karena kita membahas tentang Kitab Wahyu. Baiklah, sebelum kita mulai pembahasan kita, saat teduh kita dengar dulu satu pujian dari saudara kita. Allah kuasa melakukan segala perkara. Ku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Ku maha kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Ku maha kuasa. Dia ampuni yang berdosa, sembuhkan yang sakit. Allah, ku maha kuasa. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah dari surga mulia. Bintang ragu diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Allah kuasa melakukan segala perkara.
segala kuasa melakukan segala perkara. Allah ku maha kuasa. Ya ampuni yang berdosa, sembuhkan yang sakit. Allah ku maha kuasa. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah dari surga mulia. Bintang ragu diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Terima kasih atas tubuh yang sehat. Bapa, kami harus belajar berserah. Daging kami yang sudah dicemar oleh iblis, yang sudah menipu Adam, yang itu yang kami tinggali, yang kami hidupi sekarang. Kemah itu yang kami hidupi sekarang. Tetapi kami tidak takluk untuk itu. Biarlah kami belajar berserah kepada Roh-Mu yang sudah Kau berikan kepada kami, Tuhan. Biarlah setiap hari kami diperbarui, jiwa kami, roh kami kuat terus menghadapi tantangan dunia ini. Kalaupun pagi hari ini kami belajar tentang wahyu Tuhan, beri kami pengertian hamba-Mu Engkau urapi, biar setiap kata, kalimat boleh menjadi berkat buat kami yang mendengarkan. Boleh kami flashback peristiwa 2000 yang lalu. Biarlah ingatan itu boleh terpancar dalam setiap diskusi kami mengerti. Dan suatu saat kami rindu melihat kejadian itu. Dan peringatan buat kami semua. Semua tim yang terlibat, baik membaca Alkitab ataupun membaca di moderator dan Pak Daniel Palungan dan tim teknisi, Engkau urapi jaga semua. Segala kuasa-kuasa kegelapan, iblis yang coba mengganggu, mencuri ayat-ayat firman Tuhan, kami ikat dalam nama Tuhan Yesus. Inilah Kau dari ruang Zoom Semadonet. Terima kasih Bapak surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami doa dan syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Aduh, kita yang sudah kita tunggu tentang wahyu. Baiklah, kita akan baca Wahyu 2 ya. Kita persilahkan hambanya yang bertugas. Ya, baik, saya akan
Saya akan membaca Wahyu pasal yang kedua ya. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencelah engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolas yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat Smyrna, inilah firman yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku. Juga tidak pada zaman Antipas, saksiku, yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu di mana iblis diam. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu, bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu, dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadamu batu putih,
yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira. Inilah firman Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi aku mencelah engkau, karena engkau membiarkan wanita Izebel yang menyebutkan dirinya nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinanya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalas kepada setiap orang menurut perbuatannya. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang dari di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggung beban lain kepadamu. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikianlah pembacaan firman dari Wahyu 2 hari ini. Baiklah, terima kasih Ibu Heni atas pembacanya di Wahyu pasal 2. Saudara yang terkasih di Jumsema Adonai, untuk pembahasan firman Tuhan Wahyu pasal 2-nya akan disampaikan oleh hambanya Pastor Pak Daniel Palungan. Kami persilahkan. Terima kasih Pak Aras, terima kasih Bu Heni, Tuhan Yesus memberkati. Salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam acara kita renungan pagi dan khusus untuk membahas kitab Wahyu. Kita sudah sampai di Wahyu pasal 2 dan ini merupakan rangkaian dari surat kepada ketujuh jemaat yang juga ditulis di dalam pasal yang ketiga. Nah, saya akan mencoba untuk membahas bagian demi bagian ini, jemaat per jemaat. Ya. Apakah bisa tuntas pasal 2? Nanti kita sesuaikan dengan situasi. Nah, saudara-saudara, surat yang pertama ditujukan kepada jemaat di Efesus. Ya, ini adalah satu jemaat yang cukup terkenal, ya. Dan dari bacaan yang kita baca pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-7 ini, saudara, kita bisa melihat ada beberapa keunggulan-keunggulan, tetapi juga ada beberapa hal yang merupakan celaan Tuhan Yesus kepada jemaat itu.
Nah, dimulai dengan ayat 1 di mana Yesus memperkenalkan diri, ya, sebagai sumber dari surat itu. Dia memperkenalkan diri yang dikatakan yang memegang ketujuh bintang. Nah, apa 7 bintang ini? Itu di dalam pasal sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa itu berbicara tentang pimpinan jemaat yang ada di ketujuh jemaat yang disurati dalam ini. Atau istilah zaman sekarang adalah gembala-gembala. Artinya bahwa Yesus itu adalah pemelihara, pelindung, dan juga penopang kehidupan dari hamba-hambanya itu. Karena itu di dalam tangannya, di dalam kekuasaannya, di dalam pemeliharaannya. Ya. Dan juga Yesus yang berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Nah, Yesus adalah Allah yang selalu hadir di tengah-tengah jemaatnya, di tengah-tengah perkumpulan umatnya. Dia hadir, dan di dalam pasal 2 ayat 1 ini dia menyatakan itu bahwa dia adalah Allah yang memelihara hamba-hambanya, dan dia juga Allah yang selalu hadir di tengah-tengah umatnya. Nah, karena dia selalu hadir di tengah-tengah umatnya, maka apapun yang terjadi, bagaimana perkembangan jemaat-jemaat itu, tidak ada yang tersembunyi. Dia tidak perlu minta informasi dari informan-informan, ya. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Nah, di sini ada beberapa prestasi pencapaian jemaat di Efesus ini, yaitu jeripaya. Ya. Jadi jemaat ini adalah jemaat yang bukan sekedar melakukan ibadah pelayanan sepenuh waktu, tetapi jeripaya ini memberi satu penekanan bahwa ada satu pekerjaan yang melampaui kebiasaan, standar kebiasaan. Tetapi itu dilakukan oleh jemaat di Efesus bagi Tuhan di dalam pelayanan mereka. Kemudian prestasi yang kedua adalah ketekunan. Ini memberikan kepada kita nuansa bahwa jemaat di Efesus ini bukanlah jemaat yang secara sosial, secara politis, mungkin juga secara psikologi, bukanlah jemaat yang nyaman, yang tentram, yang selalu semuanya tidak ada masalah, tetapi jemaat juga yang menghadapi masalah, tetapi di tengah-tengah situasi kondisi yang begitu berat itu dikatakan bahwa jemaat itu tekun. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Aku tahu bahwa engkau tidak sabar terhadap orang-orang jahat. Nah, ini berarti juga ada sesuatu usaha yang selalu membersihkan jemaat itu dari segala sesuatu yang berbau, berwarna kejahatan itu. Dan itu tidak ada kompromi. Pokoknya siapapun yang ingin berbuat jahat, itu diberantas dalam arti bahwa itu tidak diizinkan berkembang di dalam gereja jemaat di Efesus itu. Ya. Kemudian bahwa jemaat di Efesus itu jemaat yang sudah memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi, ya, tingkat pengetahuan yang tinggi, sehingga orang yang menyamakan diri dengan rasul-rasul yang mungkin saja pengetahuan-pengetahuan mereka itu sedikit lebih rendah daripada rasul-rasul, tetapi jemaat di Efesus ini bisa mendeteksi, ya, bisa mendeteksi kemurnian, kebenaran dari ajaran rasul-rasul palsu itu, dan kemudian hasilnya adalah dikatakan bahwa mereka dapat mengetahui rasul-rasul itu atau orang-orang itu adalah orang-orang yang hanya melabeli diri rasul, tetapi sebenarnya mereka bukanlah rasul. Nah, ini sesuatu yang perlu untuk dikembangkan di dalam kehidupan saudara secara pribadi, khusus yang pengetahuan jemaat ini, karena sekarang ini saudara-saudara, ya, berkembang begitu banyak pembicara-pembicara, pengajar-pengajar,
baik di gereja-gereja lokal, di mimbar-mimbar secara onsite, tetapi juga di media-media sosial. Begitu banyak orang yang dengan mudahnya kita dapat melabeli mereka sebagai hamba-hamba Tuhan, tetapi sebenarnya mereka adalah pendusta-pendusta. Nah, kalau saudara tidak memiliki level pengetahuan seperti jemaat di Efesus ini, maka saudara akan menjadi mangsa, masuk ke dalam satu perangkat penyesatan yang kemudian membuat saudara akhirnya binasa, ya, gigit jari. Nah, itu ayat yang kedua. Dan engkau tetap sabar dan menderita karena namaku. Nah, lihat, jadi oleh karena iman mereka kepada Tuhan atau karena kepercayaan mereka kepada Tuhan itu, di dalam segala keadaan mereka sabar, dalam segala penderitaan mereka tetap percaya Yesus itu Tuhan, ya, dan tidak mengenal lelah. Wah, ini seperti di Shema Adonai ini, hebat, luar biasa, pagi, malam, itu melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ini sesuatu yang harus kita kembangkan. Nah, ayat 2 dan ayat yang ketiga ini adalah prestasi-prestasi yang luar biasa yang telah diraih dan kemudian ditunjukkan oleh jemaat di Efesus. Tetapi mulai ayat 4, namun, nah ini kontradiksinya di dalam hermeneutik yang saya ajarkan itu, ini namanya struktur kontras, ya. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Nah, apa ini? Ini jemaat di Efesus ini, saudara-saudara, boleh dibilang sudah baru satu generasi berlalu, karena Wahyu ditulis tahun 90, kemudian dimulai jemaat di Efesus ini oleh Paulus, ya, kurang lebih tahun 40-50 gitu ya. Jadi satu generasi berlalu, muncul generasi kedua. Mereka generasi kedua ini melanjutkan prestasi-prestasi dari generasi pertama, tetapi yang hilang dari generasi yang sekarang yang ditulis dalam kitab pasal 2 ayat yang keempat ini adalah mereka telah kehilangan kasih yang semula itu. Nah, apa kasih yang semula itu? Di dalam bacaan-bacaan literatur yang saya baca, bahwa ada sesuatu yang tidak dilakukan lagi oleh jemaat di Efesus ini, yaitu mereka tidak lagi berpikir atau bergiat untuk menjangkau jiwa-jiwa baru bagi kerajaan Allah. Nah ini, jadi ini bukan soal keyakinan, bukan soal kesetiaan kepada Yesus, tetapi di sini adalah soal tanggung jawab untuk melakukan mandat ilahi, baik mandat spiritual maupun juga mandat kultural. Itu diabaikan oleh jemaat di Efesus karena mereka sibuk untuk memperkuat di dalam, mereka menghabiskan waktu memberdayakan semua dana potensi yang ada mereka untuk pembenahan secara internal, baik melalui ibadah-ibadah yang semuanya tertata rapi, juga pengembangan pendewasaan jemaat, pendidikan jemaat itu di dalam dilengkapi dengan semua fasilitas-fasilitas, tetapi kemudian mereka abai bahwa kita ini ada di tengah-tengah dunia ini, tujuannya adalah supaya kita menjadi pemberita Injil, saksi-saksi Kristus kepada orang-orang yang belum mengenal Dia. Nah, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Nah, jadi ini saudara-saudara, bertobat itu bukan saja meninggalkan dosa datang kepada Yesus, tetapi bertobat itu juga adalah mengubah pemikiran kita. Ya, jangan sampai saudara terjebak di dalam satu aktivitas yang rutin, ya, tetapi kemudian saudara memiliki sesuatu konsep pemikiran yang berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh Yesus, oleh rasul-rasul, yang seharusnya itu menjadi landasan pikir kita untuk bertindak di dalam ibadah, dalam pelayanan, dan juga di dalam pengembangan gereja. Nah, ini ketika kita belajar tadi malam itu ada
ada pertanyaan yang menanyakan tentang bagaimana hamba-hamba Tuhan sekarang itu telah mengalami yang namanya disorientasi pelayanan. Bagaimana mereka sekarang itu telah berfokus kepada hal-hal yang sebenarnya memang penting, tetapi bukan itu yang menjadi tujuan akhir di dalam pelayanan, dan telah menjadikan standar bisnismen itu juga sebagai standar efektivitas pelayanan seorang pelayanan seorang hamba Tuhan. Nah, ini pemikiran, bukan aktivitas, bukan masalah hati, tetapi pemikiran yang berubah arah. Itu perlu ditobatkan kembali kepada yang utama, kembali kepada sebagaimana yang awal dicanangkan berdirinya gereja Tuhan di tengah-tengah dunia ini, supaya menjadi saksi Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Nah, ini ancamannya. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kekidianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Artinya apa, saudara? Bahwa gereja itu tidaklah dapat disebut sebagai gereja kalau dia tidak menginjil. Maka saya di dalam, ada diktat saya tertentu, saya katakan gereja itu dapat dibagi di dalam minimal 3 kategori. Ada yang namanya gereja koperasi, ya, gereja koperasi, yaitu gereja yang berjuang untuk mensejahterakan anggota-anggotanya, memberdayakan jemaatnya secara ekonomi, sehingga semakin kaya, semakin sukses jemaat itu secara ekonomi, maka dikatakan gereja itu semakin diberkati Tuhan, semakin berkenan kepada Tuhan. Tetapi sebenarnya fokusnya adalah fokus materi. Nah, itu saya namakan sebagai gereja koperasi. Yang kedua adalah gereja paguyuban. Apa paguyuban itu? Bahasa Jawa guyub, itu berkumpul bersatu. Di mana kalau orang-orang dari Jawa Timur, katakanlah dari Pacitan datang ke Jakarta, lalu orang-orang Pacitan di Jakarta ini sepakat untuk mengadakan pertemuan sekali sebulan. Nah, itu namanya paguyuban. Sama juga gereja hanya mau berkumpul untuk lepas rindu, lepas kangen, melepaskan kasih sayang di antara sesama anggota. Dan lepas dari itu tidak ada lagi. Nah, makanya gereja-gereja yang hanya mencari sukunya, yang mencari yang sebudaya dengan dia, ini hati-hati saudara-saudara ya, terjebak. Saya tidak anti gereja suku seperti gereja Batak, gereja Toraja, gereja Jawa, gereja Nias, ya kan? Itu pada satu sisi baik, secara pastoral lebih memudahkan hamba-hamba Tuhan untuk menerapkan Injil itu kepada mereka. Tetapi secara misiologi, ya, secara penjangkauan jiwa-jiwa baru, ini gereja-gereja seperti itu terperangkap di dalam satu tembok suku, tembok budaya, dan mereka tanpa sadar justru mereka dinodai dengan paham-paham yang berbasis kepada budaya, keyakinan-keyakinan budaya yang ada di agama-agama suku. Nah, ini hati-hati. Gereja tidak dipandang hanya dari segi bentuk organisasi, dari aktivitas-aktivitas rohaninya, tetapi gereja baru disebut sebagai gereja kalau gereja itu mengambil tugas tanggung jawab misi penjangkauan jiwa-jiwa bagi bangsa-bangsa. Nah, karena itulah maka Sema Adonai itu dapat dikelompokkan sebagai gereja. Persekutuannya real, ya, ibadahnya, aktivitas-aktivitas kerohaniannya juga real, dan panggilan tanggung jawabnya untuk mengumandangkan suara kebenaran, suara Injil Kristus kepada bangsa-bangsa itu juga real. Nah, ini perlu dipikirkan supaya Sema Adonai ini sungguh-sungguh dapat menjadi kemuliaan bagi Tuhan, maka ibadahnya, aktivitas-aktivitas internalnya itu perlu dikembangkan, tetapi kemudian jangan lupa bahwa apa yang kita mantapkan secara organisasi dan secara facility di dalam Sema Adonai itu harus bermuara kepada
penjangkauan jiwa-jiwa dengan pemberitaan Injil yang benar, ya, pemberitaan Injil yang benar kepada bangsa-bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang kubenci. Nah, siapa Nikolaus ini? Nikolaus ini adalah seorang proselit. Seorang proselit artinya dia bukan orang Yahudi tetapi mau masuk sebagai penganut agama Yahudi. Tentu melalui seremoni-seremoni tertentu. Salah satunya adalah baptisan. Jadi Nikolaus telah bersedia membuka hati dan juga mentaati semua aturan-aturan agama Yahudi untuk dapat menjadi seorang penganut agama Yahudi dan akhirnya juga menjadi seorang Kristen. Nah, tetapi kemudian setelah dia terlibat di dalam pengajaran-pengajaran, maka Nikolaus ini mengembangkan satu ajaran yang disebut paganisme. Ya. Penyembahan kepada patung-patung. Nah, ini di mata Tuhan disebut sebagai perzinahan. Ini adalah perbuatan yang dilarang di dalam hukum yang pertama, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku, jangan membuat patung yang menyerupai apapun di udara, bumi, di bawah bumi, di dalam air, lalu sujud menyembah. Tetapi ini yang diajarkan oleh Nikolaus dan pengikut-pengikutnya itu bertambah. Nah, tetapi jemaat di Efesus ya, itu juga menunjukkan bahwa mereka menolak ajaran-ajaran itu ya. Nah, ini sesuatu yang bagus ya, sesuatu yang baik untuk jangan sampai saudara hanya dengan alasan strategi bagaimana kita masuk di dalam satu wilayah dan kelompok budaya tertentu, maka tidak apa-apa kita mengadopsi pola-pola. Tetapi jangan sampai kemudian hati saudara terjebak di dalam penyembahan-penyembahan seperti yang dilakukan oleh Nikolaus dan pengikut Nikolaus ini. Nah, jadi kembali menjadi teguran ya, itu harusnya kembali di ayat yang ketiga tadi itu karena ya, pujian ya. Nah, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ini endingnya ini ya. Siapa bertelinga mendengar, memperhatikan, memahami dan melakukan. Kemudian barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Ini kembali reverse kepada Adam dan Hawa, di mana di dalam taman itu ada pohon-pohonan, semua pohon itu boleh dimakan buahnya kecuali satu, pohon pengetahuan baik dan jahat. Nah, itu tidak boleh disentuh, tetapi kemudian itu dilanggar oleh Adam, maka mereka jatuh dalam dosa. Tetapi ada satu lagi yang namanya pohon kehidupan, dan itu disediakan Tuhan bagi orang-orang yang menang karena setia mengiring Tuhan, setia mempertahankan iman, dan dia akan diberi kesempatan secara leluasa untuk makan dari pohon pengetahuan, pohon kehidupan, maksudnya pohon kehidupan yang ada di Taman Allah itu. Nanti kita akan melihat itu di pasal-pasal akhir ya, pasal 21 atau pasal 22. Nah, itulah saudara-saudara kondisi jemaat di Efesus, kelebihannya, kekurangannya, dan himbauan Tuhan bagi mereka. Nah, ini saya sudah katakan kemarin itu, kenapa ketujuh jemaat ini dipilih, selain jemaat itu adalah historis, tetapi jemaat itu juga simbolik sekaligus. Karena apa yang berkembang di dalam ketujuh jemaat ini, itu real sepanjang sejarah gereja di tengah-tengah dunia. Dan saudara bisa melihat, saudara bisa membandingkan keadaan jemaat di Efesus ini dengan jemaat yang ada sekarang ini, bahkan gereja di mana saudara sedang beribadat. Ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir,
yang telah mati dan hidup kembali. Nah, ini perkenalan diri. Ya, siapa yang menulis surat ini? Dia adalah yang awal dan yang akhir. Ya, ada dua kemungkinan ini. Yahweh Bapa atau Yesus. Tetapi yang paling dekat kalau menurut saya di sini adalah Yesus. Ya, Yesus, karena yang berjalan di ketujuh kaki tiang emas itu. Nah, ini Yesus yang mati bangkit kembali, jelas itu ya, bukan Bapa, bukan Roh Kudus yang mati dan bangkit, tetapi Yesus. Artinya bahwa ia adalah pemenang. Ya, pemenang karena dia bisa mengalahkan maut. Walaupun juga kita melihat dari frasa itu bahwa dia tidak luput dari tantangan persoalan-persoalan kehidupan karena hidup di dalam kebenaran, karena panggilan pelayanan, karena panggilan penjangkauan orang-orang sesat kembali kepada Tuhan. Tetapi kemudian dia akhirnya menyatakan bahwa dia adalah Allah yang menang atas maut itu. Nah, itu sumber surat itu. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Ini jemaat yang secara manusia ironi sudah miskin, menderita pula. Ya. Aku tahu fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, orang-orang pilihan, orang-orang keturunan Abraham, orang-orang kudus. Itu klaim diri maksudnya gitu ya. Aku tahu semua itu, kata Yesus. Tetapi engkau jemaat yang kaya. Kaya dalam hal apa, saudara? Di sinilah kita sudah bisa melihat itu. Perspektif. Makna dari sebuah kata itu. Berbeda antara dunia dengan Tuhan. Dunia menilai atau memaknai kaya itu dengan berlimpahnya harta, materi, dan hal-hal yang serupa dengan itu yang lainnya. Tetapi bukan itu yang menjadi ukuran kaya di mata Tuhan. Kaya di mata Tuhan itu dalam makna yang berbeda. Nah, karena itu saudara jangan serta-merta melihat jemaat yang kecil, jemaat yang miskin, jemaat yang susah, yang pendetanya jalan kaki setiap hari karena tidak mampu untuk membeli sepeda bekas. Lalu katakan, wah ini pendeta kurang doa, oh ini pendeta tidak beriman kepada Tuhan. Jangan, karena standar kayanya seorang di hadapan Tuhan itu berbeda dengan standar yang ditetapkan oleh manusia. Ya, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Ini bangsa Yahudi tadi itu. Ya, jadi kondisi jemaat di Smyrna ini diumbar, ya, digelar seterang-terangnya kepada saudara dan saya. Janganlah takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai. Ya, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Ini Yesus sudah tahu ini. Ya. Bagaimana jemaat di Efesus itu akan selalu di Smyrna itu akan selalu diperdayakan oleh iblis, akan selalu dimusuhi oleh iblis, diperlakukan bagi jemaat itu perlakuan-perlakuan yang sewenang-wenang dari iblis itu, sehingga dikatakan mereka akan dilemparkan ke dalam penjara selama 10 hari. Nah, ini ketika saya membaca pertama kali 10 hari ini ya tidak terlalu, durasinya itu tidak terlalu panjang sebenarnya, cuma 10 hari gitu kan. Saya belum dapat hukuman di Indonesia berapa, ada orang yang dihukumi dengan hitungan hari, ada bulan, tahun gitu ya. Tetapi ini 10 hari. Namun saya baca di beberapa literatur lagi, saudara, bahwa 10 hari dalam penjara Kekaisaran Romawi
itu lebih berat dibandingkan dengan 1000 hari penjara-penjara biasa. Karena penjara Romawi itu penganiayaan, siksaan, bahkan pembunuhan berlangsung tanpa henti di dalam penjara bagi orang-orang yang masuk dijebloskan ke dalam penjara itu. Nah, jadi jemaat-jemaat di Smyrna ini setiap saat itu diperhadapkan kepada hilangnya nyawa. Ya, hilangnya nyawa. Namun apa yang Yesus katakan kepada mereka, hendaklah engkau setia sampai mati. Nah, berarti Yesus sama sekali tidak menyangkali beratnya penderitaan yang dialami oleh jemaat di Efesus itu, di Smyrna itu. Berat dan akan berujung sebagian kepada kematian. Tetapi Yesus berkata, hendaklah engkau setia sampai mati. Maka aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ini pahala yang secara khusus disediakan bagi orang-orang yang setia mengiring Tuhan di tengah-tengah penderitaan, yaitu adanya mahkota. Karena itu Yakobus juga berkata kepada jemaat yang di luar penjara, ya, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, karena kamu akan menerima mahkota kehidupan. Nah, saudara, hidup ini tidak selamanya nyaman, tidak selamanya enak. Ya, ada saat nanti, saudara siap atau tidak siap, akan ada saat di mana saudara masuk ke dalam situasi yang sangat tidak menyenangkan, yang sangat tidak pernah harapkan dan bayangkan. Tetapi di dalam kesemuanya itu, firman Tuhan kepada jemaat di Smyrna ini harus juga menjadi pegangan saudara. Hendaklah engkau setia sampai mati, maka aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa dalam kematian yang kedua atau oleh kematian yang kedua. Saya lupa mengidentifikasi ini bahwa engkau ada di takhta iblis itu ya. Mungkin itu ada di jemaat yang lain ya. Ya. Nah, orang akan mengalami ada dua kelompok kematian. Kematian yang pertama, ada kematian yang kedua. Berbahagialah ia yang mengalami kebangkitan pada kebangkitan yang pertama, karena dia tidak akan mengalami lagi kematian yang kedua. Nah, siapa yang mengalami kebangkitan pertama? Yaitu orang yang dua kali lahir. Orang yang dua kali lahir ini akan mengalami satu kali mati. Lahir secara jasmani, lahir secara rohani. Memang dia akan mati secara jasmani. Itu kematian yang pertama, tetapi kemudian dia tidak akan masuk di dalam kematian yang kedua. Nah, siapa yang satu kali lahir, dia akan mengalami dua kali kematian. Satu kali lahir, hanya lahir secara alami, secara natural, secara biologis. Tetapi tidak secara kerohanian, lahir baru oleh Roh Kudus. Orang itu akan mengalami mati dua kali. Mati secara jasmani, dan yang kedua, kematian yang kedua, yaitu penghukuman yang kekal selama-lamanya di dalam api neraka. Ya, lautan api yang di sana terdapat ratap dan kerta gigi siang malam sampai selama-lamanya. Ya, itu juga nanti kita akan, kematian pertama, kematian kedua itu nanti diperjelas di Wahyu pasal 22. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus. Inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Wah, ini Yesus di sini memperkenalkan diri dengan wujud yang berbeda. Dia memakai pedang yang tajam, yang bermata dua. Ini memiliki daya hancur yang luar biasa karena tajam dan bermata dua. Ya, ini
tidak hanya bermakna bahwa firman itu bagaikan pedang bermata dua, bisa kena kepada yang mendengar dan juga kepada yang berbicara, tetapi pedang yang tajam bermata dua di sini itu daya hukumnya itu luar biasa dibandingkan dengan pedang yang lain, dengan hukuman-hukuman yang lain. Ya, ini. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana di tempat takhta iblis. Ini yang tadi ayat yang saya cari. Ya, saya pikir itu di Smyrna, ternyata di Pergamus. Ya. Kenapa disebut diam di tempat takhta iblis? Karena kota itu dipenuhi dengan kuil-kuil, tempat-tempat peribadatan penyembahan kepada roh-roh jahat. Dan di tengah kota atau di tengah kampung yang penuh dengan kuil-kuil penyembahan kepada berhala itu, disitulah jemaat ini berdiri. Nah, karena itu maka disebut berada di takhta iblis. Dan engkau berpegang kepadaku. Nah, tidak terpengaruh oleh situasi, kondisi budaya sekitarnya, tetapi jemaat itu berpegang teguh kepada keyakinan kepada nama Yesus. Engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku. Setia. Sudah tahu, saudara, kondisi jemaat yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang seperti itu, ya. Kita di Indonesia saja, atau lebih tepatnya kami di daerah Banten ini, ya. Jangan saudara berpikir membangun ibadah di kampung-kampung di Banten ini gampang, ya. Saya alami itu ketika awal-awal saya memulai pelayanan itu 10 tahun pertama itu luar biasa. Dan yang terakhir itu adalah surat dari lurah dengan 3 pertimbangan. Salah satunya adalah inspirasi, berdasarkan aspirasi dari tokoh-tokoh masyarakat. Maka kepada Daniel kami perintahkan untuk menutup kegiatan ibadah itu. Jadi di Indonesia kondisinya begitu. Di Pergamus juga begitu. Ya. Karena yang anarkis itu bukan hanya orang-orang di Indonesia, tetapi saya lihat juga di India itu, ya, betapa anarkisnya terhadap kelompok-kelompok yang tidak sepaham. Nah, ini saya yakin ini kelanjutan sejarah dari apa yang telah dialami oleh jemaat di Pergamus, tetapi jemaat itu tetap berpegang kepada nama Tuhan, tetap beriman kepada nama Yesus. Ya. Dan di hadapan mereka, nah ini kejahatan yang mereka saksikan langsung itu, Antipas ini ada seorang santo, seorang pelayan Tuhan yang ditugaskan untuk melayani di Pergamus, tapi itu dibunuh oleh masyarakat di depan mata jemaat di Pergamus itu. Ya, tetapi jemaat itu setia, tidak menyangkal imannya kepada Tuhan. Nah, ini mungkin lagu yang kita dengar itu. I have decided to follow Jesus. No coming back, no coming back. Nah, itu mungkin lagu itu berkumandang, ya. Sementara mereka menyaksikan penganiayaan, siksaan dan pembunuhan itu, mereka menyanyikan tanda petik, I am decided to follow Jesus. Ya, tidak menyangkal nama Tuhan dan tidak menyangkal, mengingkari iman mereka kepada Tuhan. Nah, ini kondisi yang juga sangat kita harapkan ada di dalam gereja kita, di dalam kehidupan secara pribadi, pengiringan kita kepada Tuhan. Nah, tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam. Sudah tahu itu Bileam ini adalah seorang hamba Tuhan sebenarnya, tetapi karena tawaran materi, maka dia rela mengkhianati Tuhannya, dalam arti tidak mau kerjasama dengan Tuhan yang mengangkat dia sebagai seorang nabi itu, tetapi dia lebih dengar-dengaran kepada siapa itu, Balak atau siapa itu, raja yang menyuruh dia untuk mengutuk Israel dengan tawaran sejumlah uang itu. Nah, ini ajaran-ajaran atau pola-pola hamba Tuhan yang sekarang ini sedang
berkembang. Ya, kompromi kebenaran Alkitab demi hadiah materi. Karena itu selalu saya katakan kepada murid-murid saya, kita mesti hati-hati sekarang karena di gereja-gereja sekarang itu, ya di gereja-gereja sekarang itu ada dua kurios. Ya, kurios dalam arti Tuhan dan kurios dalam arti Tuan. Banyak pendeta-pendeta sekarang itu lebih mengabdikan dirinya kepada tuan-tuan daripada mengabdikan dirinya kepada Tuhan. Seperti Biliam yang lebih mengikuti nasihat permintaan Balak daripada mengikuti perintah Tuhan. Karena mungkin dia pikir nominal yang saya terima dari Tuhan itu tidak seberapa dibandingkan dengan nominal yang saya dapatkan dari Balak itu. Ini saudara. Makanya pertanyaan tadi malam itu kembali lagi terbukti di sini. Dan ini bukan sesuatu yang baru. Ini sejak dari dulu. Bahkan dari dalam perjanjian lama itu kita sudah dapatkan itu. Bagaimana nabi-nabi dalam perjanjian lama. Dikatakan kalau ada yang mereka punya, maka mereka katakan damai, damai, damai. Ya, orang yang memberi makan, mereka katakan diberkatilah, diberkatilah. Tetapi kalau orang-orang itu tidak memberi apa-apa untuk dimakan, dikunyah oleh nabi-nabi itu, mereka katakan kutuk perang, kutuk perang. Nah itu. Jadi kepada orang-orang yang miskin dia begitu tajam berbicara, tetapi begitu bertemu dengan orang-orang kaya dengan lembut dia berbicara, bahkan secara terang-terangan dia memungkiri kebenaran firman Allah demi mencapai tujuan ekonomis. Nah, Paulus berkata di dalam Galatia, adakah ku cari perkenanan manusia, adakah ku cari perkenanan Tuhan? Seandainya aku masih mencoba untuk mencari perkenanan manusia, maka sesungguhnya aku bukanlah hamba Tuhan. Saudara tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan, ya itu ajaran Yesus. Harus salah satunya. Dan karena itu maka dari jemaat di Pergamos ini kita belajar, ya jangan sampai kita menjadikan orang-orang kaya di dalam gereja itu sebagai tuan-tuan yang kita harus servis, yang harus kita puaskan, tetapi kemudian mengkhianati Tuhan atas segala Tuhan dengan mengorbankan ajaran dan kebenaran firman-Nya. Ya. Ini ajaran-ajarannya ini. Demikian juga ada padamu orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Ya, tadi itu saya jemaat di Efesus itu. Jadi mengikuti ajaran Biliam, mengikuti ajaran pengikut-pengikut Nikolaus. Ya, tidak ada indikasi di sini bagaimana performa, ya, penampilan, bagaimana mereka mengolah kata di atas mimbar kepada jemaat itu dari orang-orang itu. Tapi yang pasti orang-orang ini begitu mempesonakan jemaat, begitu diidolakan oleh jemaat di Pergamus, sehingga baik Biliam, ajaran penganut ajaran Biliam maupun penganjur ajaran Nikolaus itu dikagumi dan karena itu diterima, sekalipun ajaran mereka itu jelas-jelas bertentangan dengan firman Tuhan. Ini sesuatu yang harus kita waspadai sekarang ini di gereja-gereja kita, karena kadang-kadang kita tidak bisa lagi membedakan mana pendeta dan mana Alkitab. Ada orang-orang Kristen tertentu yang sudah menjadikan pendetanya itu lebih berotoritas daripada Alkitab. Sehingga kalau kita mencoba koreksi pendetanya itu dengan ajaran Alkitab, maka kemudian mereka serta-merta melakukan satu pembelaan diri, pertahanan diri untuk menjaga tuan mereka. Pendeta, saya boleh katakan nabi mereka itu dari serangan-serangan
pendeta-pendeta yang menganut kebenaran Alkitab. Nah ini saudara ya, relevan, sangat relevan dari jemaat Pergamus ini untuk jemaat yang ada di dunia dan di Indonesia sekarang ini. Sebab itu bertobatlah ya. Jika tidak demikian, aku segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang dari mulutku. Nah, jadi apa yang dinyatakan di awal surat itu, perkenalan dari pribadi yang merupakan sumber surat itu dipraktekkan berkaitan dengan apa yang dia lakukan terhadap jemaat itu. Kalau ini dia menyandang pedang bermata dua, itu berarti penghukuman. Sedang dia datang dengan ancaman penghukuman. Kalau engkau tidak bertobat, maka engkau akan hukumkan. Karena itu bertobatlah, ya, bertobatlah. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia akan kuberikan dari mana yang tersembunyi. Mana yang tersembunyi di sini? Ya, mana yang biasa itu adalah roti yang dimakan oleh bangsa Israel setiap pagi waktu mereka keluar dari Mesir ke tanah Kanaan. Mana? Tetapi mana itu diklaim oleh Yesus bahwa akulah roti hidup yang turun dari surga. Berarti Yesus itu adalah mana yang hidup, mana yang memberi kehidupan yang kekal. Nah, berarti mana di sini bisa Yesus. Atau bisa juga firman Tuhan. Firman itu adalah roti hidup. Nah, berarti orang yang menang, maka Yesus sendiri akan tinggal di dalam orang itu. Ya. Itu saja yang saya mau angkat itu. Bahwa orang-orang yang menang melawan segala ajaran Bileam, segala ajaran Nikolaus, maka Yesus akan tinggal di dalam diri orang itu. Tetapi selama orang itu menganut ajaran Bileam dan ajaran Nikolaus, maka Yesus akan ada di luar, ya, di luar. Dia tidak mengetuk, ya, dia tidak mengetuk seperti jemaat di Laodikia nanti, ya. Tetapi ini dia tidak mau masuk ke dalam orang-orang yang memang hatinya dipenuhi dengan ajaran Bileam dan ajaran Nikolaus itu. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu batu putih. Nah, apa ini batu putih? Ini sistem pengadilan pada waktu itu tidak seperti dengan sistem pengadilan sekarang saat vonis. Kalau vonis sekarang itu, apakah vonis hukuman atau vonis bebas, itu dengan ketok palu. Ya. Tetapi pada waktu itu sistemnya adalah orang yang dihakimi itu, ya, di akhirnya tanpa kata-kata apakah salah atau benar, tetapi diberikan kepadanya batu. Ada dua batu, batu hitam dan batu putih. Nah, batu putih itu diberikan kepada orang yang dinyatakan menang, yang dinyatakan benar, dan di atas batu putih itu tertulis namanya, tidak bisa digantikan, tidak bisa dihapuskan oleh siapapun, dan juga tidak diketahui oleh siapapun kecuali orang itu. Artinya apa? Jaminan keselamatan itu ada pada orang-orang yang tekun mengiring Yesus di tengah-tengah penderitaannya. Kepadanya akan diberikan vonis menang, vonis hidup, vonis berhak atas kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Saya coba percepat dengan satu ini. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira. Ini satu kota lain lagi, ya, di Asia Kecil itu. Inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api. Nah, ini bukan matanya api, tetapi seperti nyala api. Artinya apa, saudara? Tidak ada yang tersembunyi, ya, karena kalau saudara mau tahu bagaimana kualitas dari sebuah materi, bahan-bahan itu, bakar saja. Maka akan tampak mana bahan yang bagus, mana bahan yang tidak bagus. Itu dalam 1 Korintus pasal 3 itu. Jadi kenapa Yesus menganalogikan matanya itu bagaikan api? Artinya di hadapan Yesus tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Ini jangan sampai saudara mencoba-coba main kucing-kucingan dengan Tuhan. Saudara bisa main kucing-kucingan dengan suami atau istri, anggota-anggota keluarga, ataupun dengan
rekan kerja saudara, ataupun mungkin dengan bos saudara di kantor. Saudara bisa main kucing-kucingan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Tetapi saudara tidak bisa main kucing-kucingan dengan Tuhan karena matanya itu bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Ini sesuatu yang keras, sesuatu yang dapat menghancurkan. Ini berarti juga kemahatauan dan otoritas untuk menghukum. Itulah anak Allah yang berperkara atau yang mengirim surat kepada jemaat di Tiatira. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu. Luar biasa ya, imannya bagus, kasihnya kepada Allah dan sesama juga bagus. Aku tahu pelayananmu maupun ketekunanmu. Pelayanannya apa saja ya. Jadi saudara-saudara yang seringkali disilakan di belakang layar gitu ya, di belakang panggung, jangan minder, jangan kecil hati, jangan merasa pelayanan itu tidak bernilai. Lalu jangan saudara berpikir hanya yang tampil di atas mimbar, yang tampil di atas panggung saja yang kesohor. Jangan ya. Di mata manusia iya, tetapi di mata Tuhan yang di belakang layar, yang tersembunyi itu juga ketahuan. Dan nanti sama-sama standar penilaiannya, yang di atas panggung, di atas mimbar, yang di belakang panggung, di balik layar, itu sama saja. Siapa yang murni pelayanannya, itu akan diapresiasi oleh Tuhan, diberi ganjaran oleh Tuhan, sesuai dengan perbuatannya. Ya. Saya sangat tergantung kepada orang-orang yang menguasai IT, karena sama sekali saya buta di situ. Ya. Dan jangan saudara berpikir bahwa saya melayani Tuhan itu dengan IT ini kok tidak dinilai, tidak dilihat orang. Ya. Ingat ini, Tuhan matanya bagaikan api. Bisa saja yang di atas panggung, yang di atas mimbar itu kebakar, ya. Tetapi saudara yang di belakang layar, di belakang panggung itu justru akan mulia di mata Tuhan. Ya, jadi lakukan segala bentuk pelayanan itu dengan motivasi kasih, dengan landasan iman untuk kemuliaan Tuhan. Itu pasti berharga dan sangat kuat di mata Tuhan. Lalu ketekunan. Nah, ini ketekunan jemaat di Tiatira ini juga terpuji. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Waduh, luar biasa ya kan? Mengalami suatu eskalasi secara kuantiti, secara kuantiti di sini ya, secara kuantiti. Dulunya sekali seminggu, sekarang tiap hari. Dulunya hanya 1 kali dalam 1 hari, sekarang 2 kali dalam sehari. Tadinya hanya fokus di dalam, sekarang keluar. Wah, pokoknya ada peningkatan secara kuantiti dari pelayanan jemaat di Tiatira ini. Dan itu diakui oleh Tuhan, luar biasa. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan kepada berhala. Nah, kalau saudara baca di dalam Alkitab itu, dalam Raja-Raja, saudara akan tahu di situ siapa itu Isabel. Seorang pemuja dewa-dewa, penyembah patung-patung, penyembah berhala-berhala. Nah, yang dimaksud dengan berzina di sini bukanlah secara seksual saja, ya, walaupun itu, tapi itu tidak dinyatakan secara tegas. Tetapi yang dimaksud dengan berzina di sini adalah jemaat di Pergamus itu tetap beribadah kepada Tuhan, tetapi pada sisi yang lain mereka juga percaya kepada ilah-ilah lain yang dipuja oleh Isabel dan yang diajarkan oleh Isabel itu. Nah, ini penyesatan yang nyata di dalam gereja Tuhan pada masa kini. Ya, hati-hati saudara-saudara, ya. Ada pendeta yang dipuja di mana-mana di Indonesia, lalu ketika dia mati dia dibakar, lalu abunya dibagi 3. Ada di Kalimantan, ada di Jawa, dan ada di Papua, karena dia bilang, oh ini pendeta yang luar biasa. Jadi pemujaannya kepada pendeta itu
sama dengan pemujaannya kepada Yesus. Nah, jemaat-jemaat itu adalah jemaat-jemaat yang melakukan perzinahan. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat. Wah, kesabaran Tuhan bagi dia luar biasa. Tetapi tidak mau. Wah, ya udah. Jadi jangan saudara anggap Tuhan itu tidak ada batas kesabarannya. Memang Tuhan itu panjang sabar, maha sabar gitu ya. Tetapi dia juga sama sekali tidak akan mentoleransi, ya, tidak akan mentoleransi orang-orang yang jelas-jelas melanggar kekudusan, kesucian, kebenaran Allah. Karena itu ada hukuman tersedia bagi mereka yang mendua hati itu. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Akan dibiarkan untuk terus melakukan dosa itu, ya. Ini jangan saudara pikir pembiaran itu merupakan anugerah atau kebaikan Tuhan. Pembiaran itu adalah satu bentuk hukuman yang semakin memperparah dosa-dosa saudara, dan dengan demikian juga akan memperbesar akibat dari dosa-dosa itu. Kalau saudara sudah tidak ditegur, itu berarti ada dua kemungkinan. Saudara sudah betul-betul nyaman, aman, atau sebenarnya saudara sedang ada di satu ambang kehancuran. Ya? Karena kita berkata, barang siapa kukasihi, dia kutegur. Ya? Kalau ada orang yang dinasihati dan tidak mau mendengarkan nasihat, anggaplah dia sebagai iblis. Nah, jadi akhirnya ke situ. Dan anak-anaknya akan mengalami penderitaannya. Ini lintas generasi, ya, lintas generasi akibat daripada perbuatan dosa. Nah, ini bedanya dosa dengan keselamatan. Dosa itu bisa menular, tapi keselamatan tidak bisa menular, saudara ya. Jadi jangan saudara pikir bahwa satu orang bertobat, seisi rumahnya diselamatkan. Itu tidak bisa begitu, ya. Enak aja gitu, bapaknya pendeta, anak-anaknya otomatis enggak ada itu, ya. Jadi keselamatan itu personal, tetapi kalau dosa itu bisa berdampak komunal, ya. Ya. Nah, pembalasan Tuhan itu sesuai dengan perbuatan. Ya. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira, yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak akan menanggungkan beban lain kepada kamu. Jadi artinya tetap ada pembedaan, saudara. Penghukuman itu tidak berlangsungkan secara merata atas kelompok, tetapi dalam kelompok itu tetap ada pembedaan-pembedaan. Orang per orang itu akan dihakimi, dan orang-orang yang tetap berpegang kepada ajaran kebenaran itu diperlakukan secara berbeda, yaitu dikatakan, aku tidak akan menanggungkan beban lain kepadamu. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Nah, ini bagi saudara yang sudah ada dalam kebenaran, jangan sampai saudara lalai, lalu kemudian nanti beralih atau meninggalkan apa yang sudah ada pada saudara. Iman, kebenaran yang sudah ada pada saudara, Yesus yang jelas-jelas sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat saudara itu pertahankan. Sekalipun kemudian ada banyak ajaran-ajaran yang mulai menggradasi ketuhanan Yesus, tetapi saudara ingat di pelajaran pertama atau pasal 1 saya sudah tegaskan itu kuat-kuat, dan Yesus berkata di sini, peganglah apa yang ada padamu sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Ini pada masa pemerintahan mesianik, pemerintahan Kristus di atas muka bumi ini, orang-orang yang bertahan, setia melayani sampai kepada akhir hidupnya, itu akan diberikan kedudukan
jabatan di dalam pemerintahan mesianik yang di dalam kitab Wahyu ini jelas itu kerajaan 1000 tahun. Nah, dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Ada otoritas penuh di dalam tangan orang itu, sama seperti otoritas yang ada di dalam Yesus. Karena itu saudara-saudara, saya menyinggung sedikit, pemerintahan mesianik di atas muka bumi ini sangat berbeda dengan pemerintahan Allah di dalam langit baru, bumi baru. Karena di dalam pemerintahan mesianik di atas muka bumi itu masih ada kelompok bangsa-bangsa, masih ada orang-orang jahat yang akan dihukum dengan gada besi. Jadi kalau ajarannya hamba Tuhan yang populer di YouTube itu bahwa nanti di langit baru, bumi baru itu ada dua kelompok, yaitu ada bangsa-bangsa sebagai rakyat dan kemudian kita sempurna, itu berarti dia belum mengidentifikasi kerajaan kekal itu dengan kerajaan 1000 tahun pemerintahan Yesus di atas muka bumi ini. Dan itu kesimpulan yang gegabah, kesimpulan yang sangat prematur. Ini berbicara tentang kerajaan mesianik di atas muka bumi ini. Berapa lama? Kitab Wahyu mengatakan itu berlangsung selama 1000 tahun. Dan orang-orang yang setia melayani dan mengiring dia, itu akan diberikan juga kekuasaan di dalam pemerintahan itu. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Bintang timur di sini, di dalam Alkitab itu ada dua bintang timur. Bintang timur itu berbicara kepada Lucifer, tetapi bintang timur yang lain dalam kitab Wahyu itu berbicara tentang Yesus. Jadi ada satu penghargaan besar yang diberikan kepada orang itu, yaitu Yesus sendiri. Ya, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Nah, jadi saudara, ya ini memang terpacu dengan waktu, jadi ya ada bagian-bagian yang saya sampaikan secara cepat, tetapi apa yang saya sampaikan itu mendasar, dan saya harap saudara kalau penasaran dengan apa yang saya jelaskan belum jelas, saudara putar lagi, supaya saudara menangkap. Apa yang saya sampaikan ini tidak menyimpang dari apa yang ada di dalam kitab Wahyu, dan dari banyak buku-buku yang saya baca ini saya sampaikan kepada saudara. Nah, kiranya Tuhan memberkati sehingga melalui pasal 2 ini, jemaat-jemaat yang kita sudah belajar bersama-sama, kita belajar bagaimana kita harus menata diri di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, di dalam pelayanan kita kepada Tuhan, supaya kita masuk di dalam kategori orang-orang yang menang. Terpujilah nama Tuhan. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya apa yang sudah kami pelajari pada hari ini, kami boleh tahu bagaimana harus beriman, bagaimana harus melayani, dan juga bagaimana kami harus mengiring Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Haleluya. Tuhan memimpin persekutuan pagi kami hari ini, dan juga berkat-berkat yang sudah kami terima melalui kebenaran firman-Mu, dan puji-pujian yang sungguh-sungguh menguatkan dan meneguhkan hati kami. Kiranya apa yang sudah kami terima hari ini Bapa, membuat kami lebih setia mengiring Tuhan, lebih bertanggung jawab terhadap apa yang Tuhan sudah embankan kepada kami semua, sesuai dengan kasih karunia-Mu, dan juga sesuai dengan talenta dan kapasitas yang ada pada kami. Pakai kami untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami tutup ibadah pagi kami pada hari ini. Dan saudara-saudara yang kekasih sidang jemaat Tuhan, kiranya anugerah dari Allah Bapa di dalam surga, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami akhiri muni. Haleluya. Amin. Amin, amin. Selamat melayani. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.